Shalom jemaat sekalian, kembali kita akan beribadah di pagi minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilakan setiap kita untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengawali kebaktian kita di pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani nomor 22, Pujilah Tuhan Raja atas segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memasuki ibadah yang kudus ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing hari ini terambil dari Mazmur 47 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 yang berkata, "Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran." Mari kita sambut nas pembimbing kita dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani, Tuhanku Yesus. Kau harta rohku yang
Yohanes 13 ayat 34 dan 35 sebagai hukum Tuhan kita pada hari ini berbunyi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kita menyadari bahwa masih banyak perintah Tuhan yang tidak dapat kita lakukan. Untuk itu marilah kita tundukkan kepala, kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapannya. Bapa kami yang di surga, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Biarlah Engkau memimpin kami supaya kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah kita yang terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan juga petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 12 dan yang ke-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jemaat silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Untuk itu lebih dahulu kita mohon pertolongan, pimpinan daripada Roh Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, agar biarlah firman-Mu boleh menuntun kami dalam kehidupan hingga sampai saat ini. Tak kalah kami dalam masa-masa yang sulit untuk tetap di dalam panggilan hidup sebagai orang percaya. Dan biarlah firman Tuhan boleh tinggal dalam kami. Dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami, tidak hanya menjadi pendengar firman, sekalipun dalam ibadah online, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah kiranya daripadanya menjadi saluran berkat-Mu, sehingga kuasa dan kasih Tuhan boleh meliputi kami, setiap kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu 22 November 2020 terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-49, hingga sampai ayat yang ke-46 maksud saya. Dan saya hanya membacakan ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Dan bila manakah kami melihat Engkau sebagaimana orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. 9 bulan sudah kita hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Sejak bulan Maret 2020, virus corona ini mulai mewabah hingga sampai hari ini, November 2020. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tidak ada kepastian, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Namun yang pasti hidup semakin sulit, bukan? Demikian yang terjadi, Bapak, Ibu. Karena kehidupan yang sulit, pada bulan Agustus yang lalu ada video viral tentang perceraian yang meningkat. Dan video ini sempat ditayangkan di dalam berita di televisi. Dikatakan 20-an pasangan suami istri mengantri
panjang di Pengadilan Agama Bandung, tepatnya 24 Agustus 2020. Disebut-sebut bahwa pandemi ini yang mengakibatkan kehidupan ekonomi, membuat angka perceraian meningkat, sehingga pengajuan cerai menumpuk di Pengadilan Agama Bandung ini. Tercatat ada 80 pemohon pasangan yang hari itu akan bercerai. Bahkan di hari itu juga dilakukan 246 persidangan perceraian. Di Detik News info ini kita dapatkan. Bahkan dalam contoh yang kedua, saudara, oleh karena kehidupan yang sulit, di bulan Oktober kemarin di awal ada berita dikatakan bahwa ada seorang anak SMP izin keluar malam dengan alasan bikin konten YouTube. Tapi bocah SMP kelas 8, itu kelas 2. Apa yang terjadi, saudara? Membohongi orang tuanya saat keluyuran malam ini. Dia mengaku untuk membuat konten YouTube malam. Namun nyatanya si bocah perempuan ini malah menjual diri. Dan pada saat terjadi razia Satpol PP Kota Tangerang, orang tua bocah ini dipanggil untuk dimintai keterangan. Oh Bapak Ibu dan Saudaraku, betapa syok si ibu mengetahui kelakuan anaknya dan nyaris pingsan mengetahui kelakuan anaknya tersebut. Dan ibu ini merasa dibohongi dan dikhianati oleh putrinya yang dengan izin pulang malam. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu dan Saudaraku, bahwa dari pengakuan ibu ini dan keluarganya saat ini memang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena kondisi pandemi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam situasi seperti ini di masa yang sulit karena pandemi virus corona, membuat kita hanya berfokus pada diri sendiri atau untuk keluarga. Memenuhi tuntutan hidup, baik pribadi ataupun keluarga, tidak salah saudara. Bahkan kita menjadi prihatin karenanya. Bukankah banyak yang di PHK dan dirumahkan sehingga memang kehidupan semakin sulit. Namun yang salah saudara, dengan terjadinya kehidupan yang seperti ini, justru seringkali bahkan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah selalu menuntut, minta dilayani. Pada saat dimintai untuk melayani, reaksinya, apa ini? Atau jawabnya, nanti dulu. Hidup saja kok masih susah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini berbicara tentang melayani. Diawali dengan dua perumpamaan, yaitu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, dan perumpamaan tentang talenta pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Dua perumpamaan ini menjadi pengantar untuk kita dapat memahami dan bahkan menyelami nats yang kita baca pada saat ini, yang kita akan menjadi perenungan kita, yaitu hanya dengan satu pesan: kehidupan yang baik bukan kehidupan yang negatif atau kehidupan yang statis, adalah kehidupan yang dengan setia memakai kesempatan yang ada untuk melayani, bukan dengan kemalasan seperti dalam perumpamaan gadis yang bodoh. Atau ada kesempatan untuk melayani dengan mengembangkan talenta yang diberikan, besar atau kecil, mengembangkannya untuk dapat melayani dengan lebih baik dan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga dua perumpamaan ini menegaskan situasi dan kondisi apapun tidak menjadi alasan untuk kemalasan atau penyalahgunaan hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita menghindari panggilan melayani. Dan bila itu terjadi, maka layak dihukum dan akan berarti hilangnya pemberian dan tempat bagi orang-orang seperti ini di dalam kerajaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masa yang sulit ini adalah sebuah hak istimewa bagi setiap kita seharusnya.
sebagai orang percaya untuk melayani Sang Raja sesuai dengan tema khotbah dalam Minggu Kristus Raja hari ini. Sehingga pada akhirnya saudara, setiap kita akan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas bagaimana saudara dan saya memakai kesempatan melayani yang kita peroleh di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, berbicara tentang melayani, saya diingatkan dengan seorang yang bernama Bapak Budi Hartono. Seperti dalam gambar ini. Seorang anggota Gereja Kristus di Bogor. Seorang yang diberi Tuhan talenta dengan kepandaian membuat boneka tangan. Sebelum masa pandemi ini, ia memiliki usaha yang diberi nama Toy and Shops. Cukup sukses usaha ini. Namun di saat pandemi ia harus memutarbalikkan untuk mencari kehidupan dalam masa yang sulit ini. Dengan menjual kue-kue dan makanan buatan istri ke pasar-pasar atau ke mal-mal di kota Jakarta. Untuk ini dia harus pulang pergi Bogor, Jakarta. Saat tahu kami memiliki pelayanan untuk anak-anak, baik di sekolah minggu dan di PAUD Cahaya Kasih, Bapak ini mendukung pelayanan kita. Dengan segera menyumbangkan boneka-boneka yang dimilikinya. Bahkan mengantarnya sendiri ke gereja kami. Gereja Kristus Jembatan Hitam. Seperti yang di dalam gambarkan. Saat itu tak kala ia mengantarkan boneka-boneka ini, saya mengatakan kepadanya, apakah harus dibayar untuk boneka-boneka yang disumbangkannya, atau setidaknya untuk uang transport? Karena saya tahu boneka-boneka ini dijual sebelumnya. Apa jawabnya saudara-saudara? Dan membuat saya terkesan dari jawabannya adalah, aduh, jangan atuh Pak Pendeta, dengan logat Sundanya. Padahal dia orang kelahiran Pontianak. Ntar Tuhan marah ke saya dan bahkan menuntut saya. Kamu sudah saya beri kepandaian tapi tidak untuk melayani saya. Jadi saya lakukan ini karena saya memberikan yang terbaik kepadanya, Pak Pendeta. Wow, Bapak Ibu dan saudaraku, luar biasa, sungguh memberkati. Dan inilah yang dimaknai melayani. Justru di saat hidup sulit dan bahkan terhimpit, namun Pak Budi tidak terjepit, berhenti melayani. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melayani Sang Raja. Dialah Tuhan Yesus, Sang Raja dan Hakim. Dalam ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kekristenan adalah Yesus datang kedua kalinya. Kedatangan kedua kalinya yang tidak lagi seperti bayi yang tertolak, sehingga hanya palungan tempat makan hewan yang layak baginya. Tapi kali ini dia dalam kedatangannya yang kedua kalinya adalah kedatangannya di dalam kemuliaannya. Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Artinya ia sebagai raja. Bapak, Ibu, dan saudara, di sini satu-satunya Yesus menyebut dirinya raja. Pada saat kedatangan yang pertama ia tertolak dan bahkan saat kelahirannya nyaris terbunuh. Kita ingat dengan peristiwa Raja Herodes. Bahkan saat ia sedang berbicara pun ia dapat dihina dan bahkan direncanakan untuk pembunuhannya. Dan pada akhirnya memang ia terbunuh di atas kayu salib. Tertolak oleh pemimpin-pemimpin agama. Dan saudara-saudara, tapi pada kedatangannya saat ini, kedatangan yang kedua kalinya, ia akan datang dengan kedaulatannya. Ia berdaulat atas segala sesuatu. Dan ia menjadi raja dan bahkan sebagai hakim. Nabi Yeskiel telah menubuatkan tentang pribadi Yesus sebagai Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat
Yeskel 34 ayat 17 tertulis, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sebagai raja dan bahkan hakim yang menghakimi dua kelompok, sebagaimana ayatnya ke-32 hingga yang ke-33. Dan ia tidak hanya menghakimi, tetapi juga ia mengundang. Katakan, mari kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mengundang mereka yang berada di sebelah kanan sang raja menjadi yang diberkati oleh Bapa. Ini berarti, saudaraku, yang diberkati adalah mereka atau orang-orang yang menjadi milik Bapa. Sebab itu dilanjutkan akan menerima kerajaan yang telah disediakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata menerima, terimalah kerajaan yang telah disediakan, menunjukkan pada aspek penting keselamatan yang dimiliki orang percaya. Ini berarti bahwa keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kata disediakan berarti keselamatan itu merupakan pemberian, bukan hasil usaha dari orang percaya itu sendiri. Seperti yang ditegaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9 yang Rasul Paulus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, patut kita bersyukur karenanya, saudara. Bahkan kita memuji Dia seperti Rasul Paulus pun di tengah keyakinan sebagai pribadi yang diberkati Allah dengan keselamatan itu dan yang dimilikinya telah disediakan sebelum dunia dijadikan bahkan. Seperti dalam Efesus pasal yang pertama 3 sampai yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita sebagai segala berkat rohani di dalam surga. Di ayat keempat katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, inilah kekayaan orang-orang terpilih, sebagaimana tema yang diberikan juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam perikop Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini, saudara. Perhatikan frasa segala berkat rohani. Dimaknai sebagai keselamatan kekal menjadi anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Dan seorang teolog bernama Matthew Henry menegaskan 3 hal yang berkenaan dengan berkat ini, saudara-saudara. Yang sebagai orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama, mengalami penebusan Kristus. Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Yang kedua, dikaruniakan segala berkat rohani dalam surga yang mengalir dari Allah yang adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Allah memanggil untuk datang, untuk kita boleh mengalami persekutuan yang indah bersamanya. Ini yang menjadi puncak kebahagiaan ketika sang raja itu berkata, marilah, dalam undangannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan itu akan terjadi bila kita melayani sang raja. Melalui kita melayani yang paling hina. Seperti yang katakan ayat ke-35 hingga ayat yang ke-36. Katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan saat kelompok yang di sebelah kanan sang raja ini bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu menjawab, dan ini menjadi perhatian saudara dan saya hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku.
Ada kata aku berkata kepadamu, menegaskan pentingnya, seriusnya apa yang dikatakan Yesus. Bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini adalah mereka lakukan untuknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani Sang Raja dengan melayani yang paling hina sebagai respon atas anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Bukan perbuatan-perbuatan baik yang membuat kelompok domba ini diselamatkan. Tuhan Yesus tidak bermaksud melalui kisah ini mengatakan bahwa mereka mendapat hidup kekal atau status sebagai orang benar karena telah berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, dan status sebagai orang benar karena telah menjalani kehidupan sebagai perbuatan-perbuatan dengan perbuatan-perbuatan baik di dunia ini. Bukan karena perbuatan baik atau kebaikan kita patut mendapat kebaikan surga. Seberapa berharga atau istimewanya perbuatan kita, kebaikan kita tidak membuat pengaruh apa-apa bagi Allah. Hal-hal yang dilakukan seperti memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat, dan mengunjungi yang sakit atau dalam penjara adalah sebagai bukti bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah. Benar-benar berbahagia di dalam kerajaan. Kehidupan mereka yang dijalani ini dengan segala kebaikannya adalah bukti Allah telah bekerja dalam mereka. Sebab itu kelompok domba ini disebut sebagai orang-orang benar. Seperti mengatakan pada ayat ke-37. Katakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Status orang-orang benar adalah orang yang Allah telah benarkan. Apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup orang tersebut. Dan yang mengubahkan melalui pengorbanan Kristus yang di atas kayu salib. Seperti lagu yang selalu kami sekeluarga nyanyikan, saudara, saat akhir dalam doa keluarga, dalam saat harus tinggal dalam rumah. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Hanya dengan darah Yesus yang mengubahkan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, melayani yang paling hina, melayani Sang Raja juga merupakan respon karena Tuhan sudah menyucikan, membebaskan dari dosa, dan mengubahkan hidup kita menjadi baru. Seperti yang teladani oleh ibu mertua Petrus, saudara. Seperti gambar ini, saat Yesus menyembuhkannya. Dalam Matius pasal 8 ayat 15, maka dipegangnya oleh Yesus tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ibu mertua Petrus melayani sebab Tuhan telah menyembuhkannya. Sebab itu, mari kita bangun dan melayani seperti ibu mertua Petrus ini. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudaraku? Apakah kita sudah mengalami kuasa dan kasih Yesus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama di dunia Tuhan Yesus tidak pernah mencari tempat yang nyaman, apalagi mewah. Nabi Yesaya berkata tentang dia bahwa ia dihina dan dihindari orang. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Pelayanan Yesus ditunjukkan bagi orang-orang yang miskin dan terbuang. Seperti dalam Matius pasal 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bahkan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dengan demikian, hal ini menegaskan bagi kita saudaraku bahwa umat pilihan Tuhan, umat tebusannya adalah orang-orang yang harus melayani bagi mereka yang membutuhkan dan yang paling hina. Leon Morris berkata, setiap orang yang membutuhkan harus mendapat belas kasihan orang Kristen. Dan berbicara belas kasihan, seorang tokoh reformasi John Calvin menegaskan juga bahwa hanya orang setia secara eksplisit dipercayakan kepada belas kasihan yang seperti ini bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Biarlah kita sebagai kelompok domba-domba yang berada di sebelah kanan Sang Raja memiliki iman yang aktif, yang merespon kasih Kristus dan hidup seturut jalannya, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan sebaliknya seperti kelompok yang di sebelah kiri. Bila yang di sebelah kanan disambut dengan undangan marilah, maka yang di sebelah kiri, kelompok ini, Sang Raja dan Hakim yang agung ini, mengusirnya dengan berkata, "Nyahlah." Pada ayat yang ke-41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal dan yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegagalan gadis-gadis yang bodoh dan penerima 1 talenta dalam konteks dari perenungan kita pagi hari ini adalah karena melalaikan kesempatan yang ada dan juga kena pengalasan sehingga mendapat hukuman. Seperti juga dikatakan oleh William Barclay dan kembali ditegaskan oleh Leon Morris bahwa yang dihukum adalah mereka yang tidak mencoba. Yang dimaksud pastilah si penerima talenta atau gadis-gadis bodoh tersebut. Bahkan mungkin juga domba-domba yang ada di sebelah kiri Sang Raja ini. Hamba yang tidak memakai talentanya, bahkan disebutkan sebagai hamba yang tidak berguna. Sebab itu ia mendapat kesempatan untuk melayani, namun ia menjadi si gatot alias si gagal total. Saudara kasih Tuhan, kelompok-kelompok kambing ini kehilangan pemberian dan tempat dalam kerajaan, bahkan akan masuk ke tempat siksaan yang kekal pada ayat yang ke-46. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah kebenaran kita dapatkan di sini bahwa Allah seperti yang dikatakan dalam perenungan ini mengingatkan untuk kita tidak mengabaikan kesempatan dan melakukan kemalasan dalam kita mengisi hidup kita. Sebaliknya kita melayani, dan melayani yang paling hina di dunia ini, dan yang tidak mementingkan diri dengan segala kesenangan dunia. Seperti para kambing-kambing ini. Dosa merupakan pemberontakan serius, maka harus dihukum. Sebaliknya bagi orang benar memiliki hidup kekal. Sebab itu marilah kita menjalani hidup sehari-hari meskipun sulit dan banyak masalah yang melilit kita. Oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita tetap melayani Sang Raja. Sebagai penutup dalam khotbah ini, saudaraku, ada 3 hal yang harus ada dalam diri setiap orang benar, setiap orang yang diselamatkan sebagai warga kerajaan Allah. Untuk dapat melayani Sang Raja adalah, pertama, menyangkal diri dan menganggap hina dunia ini. Yang kedua, mengasihi sesama, yang merupakan penggenapan hukum kasih dan sebagai penggenapan dari hukum Taurat. Dan yang ketiga, semua tindakan atau perbuatan kita hanya tertuju kepada Kristus dan demi Kristus untuk kemuliaannya. Sehingga sebagai penutup, sebuah pertanyaan buat kita. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya saat ini? Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah dalam masa yang sulit ini dan dalam ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir, saat kami membuat alasan untuk tidak melayani, namun firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu, umat yang telah dipercayakan keselamatan dan bahkan menjadi warga kerajaan Allah, kami boleh terus hidup melayani Sang Raja, sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan pada saat Sang Raja itu datang dalam kedatangannya yang kedua kali. Apakah kami dapati dalam keadaan setia hidup melayani-Mu Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun? Tolong kami Tuhan, dan biarlah mampukan kami sebagai jemaat-Mu, umat-Mu, untuk terus hidup melayani Tuhan dengan setia, memiliki komitmen, memiliki kesetiaan, memiliki kesungguhan,
untuk terus Tuhan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam saat yang Tuhan izinkan terjadi masa pandemi ini, kami tetap melakukan tugas panggilan kami, yaitu melayani. Bapa Surgawi, saat ini kami bersama-bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk masa-masa yang sulit ini, dan biarlah Tuhan mampukan pemerintahan kami mampu mengatasinya, sehingga dalam masa harus mengatasi kesehatan oleh karena virus corona ini, bahkan akibat yang berdampak dengan kehidupan ekonomi yang semakin sulit, bahkan menjelang resesi, kami mohon Tuhan biarlah kiranya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kami, baik dari pusat maupun daerah, mampu Tuhan kami keluar dari masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa biarlah beri hikmat-Mu, beri bijaksana-Mu kepada pemerintahan kami, baik presiden kami maupun pemerintahan di daerah-daerah, dari gubernur, bupati hingga sampai tingkat kecamatan, bahkan lurah, RW, RT. Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan untuk aparat keamanan, baik TNI, Polri, terus berikan kesehatan, kesatuan, sehingga mampu mengendalikan situasi yang menimbulkan gejolak-gejolak yang menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan semakin memperparah situasi bangsa dan negara ini. Sehingga biar melalui penegasan, ketegasan dalam memberikan rasa aman, kami boleh tetap dapat beraktivitas, bahkan tetap melakukan tugas-tugas dengan baik. Dan beri kemampuan pada rakyat kami Tuhan, untuk mampu tetap berdisiplin dalam melakukan protokol kesehatan, sehingga dari kami sendirilah yang mampu mengendalikan mewabahnya virus ini. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, dengan disiplin protokol kesehatan ini, kami dapat menghentikan mewabahnya virus. Kami berdoa untuk usaha-usaha pengadaan vaksin ataupun obat-obat daripada COVID ini. Kami mohon Tuhan tolong biarlah boleh dapat segera ditemukan dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga kami dapat beraktivitas dengan tenang dan dengan aman pula. Tuhan memberkati, menyerahkan juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Biar terus kami dapat melayani, beribadah dalam situasi yang sulit seperti ini. Kami tetap dapat melawat, bahkan tetap menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan melawat mereka yang paling hina, yang membutuhkan. Bahkan saat inilah panggilan itu boleh terjadi. Tuhan, jangan kami terlengah dan kami akhirnya lalai untuk tugas pelayanan yang mulia ini. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk gereja Kristus Jembatan Hitam, menyerahkan untuk majelis, menyerahkan untuk rohaniwan, menyerahkan untuk setiap aktivis BPBP maupun juga Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan. Kau berkati kami, terus bersahati dalam pelayanan, dalam ibadah, sekalipun masih dalam ibadah online, baik dalam ibadah-ibadah ataupun persoalan doa, ataupun dalam pelayanan sekolah minggu, bahkan melalui pelayanan pendidikan kami dalam bimbel atau PAUD Cahaya Kasih, semuanya melalui pelayanan online. Biar Tuhan berkati, sehingga tetap dapat menyentuh, menjamah, dan menyapa. Tuhan tolong berkat-Mu. Bagi yang sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan biarlah menjamah, memulihkan. Dan mereka dalam mengalami kesulitan hidup, pekerjaan, ekonomi, atau apapun, Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh percaya hanya kepada-Mu. Tuhan, Engkau memberkati jemaat tetap setia dalam mengiring Tuhan, bahkan tetap boleh melayani. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulannya. Tuhan hadir di sana dan memberikan jalan keluar, dan sebagai penolong satu-satunya. Inilah seru doa kami ya Bapa, yang kami dasari dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Matius 6 ayat 3 dan 4 sebagai ayat persembahan kita pada minggu ini berbunyi, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jemaat sekalian, kita dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKJH dan Pos Cengklong yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Dan bagi setiap kita yang tidak memiliki fasilitas transfer, kita dapat mengumpulkan persembahan setiap minggunya dan nanti akan membawakannya pada saat kita kembali bergereja dengan normal. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau layakkanlah persembahan kami ini, supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani, Melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan boleh tinggal dalam hidupmu, menjalani kehidupan sehari lepas sehari di dalam tuntunan firman-Nya, sehingga berkat Tuhan menyertai-mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.